Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi ya teman-teman semua. Nah, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, kembali lagi di channel saya, Informasi Kreatif. Nah, pada channel kali ini, pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara menyetek bougainville ya tanpa perangsang akar, tanpa sungkup ya, atau tanpa direndam dengan air bawang. Ini simple ya. Jadi teman-teman di luar sana jangan selalu berpikir, wah menyetek bougainville itu harus begini, harus begitu. Tidak ya. Banyak sekali cara dalam menyetek bougainville. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan sini. Nah, di sini ada dua warna ya. Nah, kalau yang ini warnanya oranye ya, atau orange. Sedangkan yang ini warna pink. Ini pink tumpuk ya, kalau di tempat saya bilang, yang bunganya lebat ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman pastinya mengambil yang namanya batang bougainville yang sudah berwarna coklat seperti ini. Nah, jangan mengambil batang bougainville yang masih muda ya, teman-teman. Tetapi kalau batang mudanya terdapat di batang tua, nah, dan batang tua ini yang akan masuk ke dalam polybag, itu tidak apa-apa. Nah, kecuali batang muda ini yang masuk di polybag itu tidak bisa ya. Itu kecil kemungkinannya bisa menumbuhkan akar. Teman-teman cari yang seperti ini ya, yang coklat. Setelah itu ya, setiap duri yang ada pada bougainville itu teman-teman potong ya, potong dia seperti ini. Lalu bekas sisa-sisa bunga ya, tangkai-tangkai bunga seperti ini ya teman-teman. Nah, ini semua dibuang ya, betul-betul teman-teman kasih bersih ya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi 4 batang ya. Cuman karena saya ingin mendapatkan setekan pohon yang besar ya. Begitu dia hidup, pohonnya ini sudah besar ya. Nah, jadi saya tidak perlu membuang atau memotong beberapa batang menjadi beberapa bagian ya. Nah, jadi utuh seperti ini saya tanam. Begitu juga dengan yang ini, yang lain. Nah, ini semua besar-besar ya. Harusnya yang ini bisa jadi 2. Yang ini bisa jadi 4 juga. Ini bisa jadi 4 pohon. Nah, kalau di setekan bougainville teman-teman ada tunas seperti ini, tunas-tunas ini jangan dibuang, biarkan dia melekat di sini. Ini akan membantu proses pertumbuhan bougainville, ya, setekan bougainville. Seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya tidak perlu kita memberikan perangsang akar, tidak perlu disungkup, ya, sederhana. Jadi teman-teman semua bisa coba. Nah, jangan lupa bagian ujungnya tetap kita potong lancip ya teman-teman, tapi hanya satu bagian ini saja. Nah, bagian yang sininya tidak usah, bagian ininya saja.
Dan usahakan saat menanam bougainville, stekan bougainville ini ya, minimal segini ya masuk ke dalam tanah. Nah, dari segini panjang batangnya, segini harus masuk ke dalam tanah. Nah, jangan sedikit ya, harus segini, setengah jengkal istilahnya. Nah, kalau masalah disungkup atau diberi perangsang akar, itu semua tergantung pada daerah teman-teman. Kalau ada yang memang daerahnya panas ya, itu memang perlu disungkup. Nah, tetapi kalau daerahnya seperti musim selalu lembab, mendung ya, teduh, nah itu perlu yang namanya proses perangsang akar, memberikan obat. Karena terkadang bougainville ini susah tumbuh ya, kalau daerah teman-teman itu selalu becek ya. Nah, susah tumbuhnya. Nah, itulah gunanya perangsang akar. Kalau di tempat teman-teman semua cuacanya panas ekstrim, itulah gunanya sungkup, agar tidak terlalu terkena sinar matahari secara langsung, tidak terkena hawa panas ya, dan tidak terserang jamur. Nah, tetapi kalau di tempat teman-teman daerah suhunya stabil ya, seperti daerah saya, tidak perlu yang namanya perangsang akar, tidak perlu yang namanya penyungkupan, atau tidak perlu yang namanya perendaman stekan bougainville ini dengan air bawang merah, tidak perlu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kondisi tempat teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan media tanamnya? Simple ya, simple. Tidak usah rumit-rumit kalau media tanam stekan ya. Usahakan tanahnya itu gembur. Nah, untuk campurannya itu teman-teman cukup campur tanah gembur ya, tanah biasa tapi yang gembur ya. Ingat, tanah biasa, bukan tanah yang sudah tercampur oleh pupuk kandang ya. Tanah murni, tanah biasa. Nah, lalu teman-teman campur dengan yang namanya sekam bakar ya. Jangan sekam mentah ya, pakai sekam bakar. Nah, kalau teman-teman mau melihat media tanamnya, kita buat sama-sama media tanamnya ya. Kebetulan di luar sudah saya siapkan dan sudah saya isi di dalam kantong plastik. Saya itu menggunakan kantong plastik gula ya. Nah, teman-teman mau lihat? Mari kita keluar. Ini dia ya teman-teman tanahnya. Bisa teman-teman lihat ya. Ini hanya tanah biasa dicampurkan dengan sekam bakar. Tetapi sekam bakar yang saya pakai di sini adalah sekam bakar yang sudah dihaluskan ya. Nah, tapi ini kan saya ambilnya dari pabrik ya, mereka dihaluskan pakai mesin. Tetapi kalau mau pakai sekam bakar biasa bisa ya, karena ini saya dapat yang halus, jadi yang halus saya pakai. Seperti ini contoh tanahnya. Di sini saya pakai wadah plastik ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kenapa saya pakai wadah plastik? Karena kalau kita menggunakan polybag ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Seperti polybag seperti ini ya, yang di depan. Nah, jika kalau kita menyetek sesuatu ya, kita itu tidak bisa tahu ya, atau tidak bisa prediksi kapan waktunya tanaman yang kita stek itu bisa kita pindah ke pot, ke tanah, atau ke polybag yang lebih besar. Nah, kenapa kita tidak bisa tahu? Karena kita tidak bisa melihat apakah akar dari stekan itu sudah besar atau sudah rimbun atau sudah banyakkah di dalam polybag. Kita tidak tahu.
karena ini polybag tidak transparan. Maka dari itu kan pasti itu dari teman-teman sering kejadian seperti ini ya. Kenapa saat saya pindah setekan dari polybag kecil ke polybag yang besar, atau dari polybag ke pot, atau dari polybag ke tanah, kok tiba-tiba mati? Nah itu ya penyebabnya, karena kita tidak tahu seberapa banyak akar yang sudah tumbuh di dalam polybag, karena kita tidak bisa melihatnya. Nah berbeda dengan kalau kita menggunakan plastik bening. Ini kita bisa melihat ya kapanpun akarnya ya, apakah sudah lebat atau masih sedikit. Nah kalau masih sedikit, kita biarkan dulu sampai lebat di dalam plastik gula ini. Nah ini saya pakai plastik gula yang 2 kilo ya teman-teman. Nah cuma ini yang 2 kilo sudah saya potong jadi 2. Nah saya potong ini sebenarnya panjang ya, cuma saya sudah potong jadi pendek. Nah kalau pakai plastik seperti ini, kita bisa tahu seberapa banyak akar yang sudah tumbuh di dalam plastik ini. Berbeda dengan polybag. Polybag kita tidak bisa tahu seberapa banyak akarnya. Nah jadi kalau di plastik kita bisa melihat, kalau sudah banyak kita bisa langsung pindah. Itu enaknya ya teman-teman kalau menggunakan plastik. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang melakukan penyetekan bougainville atau pohon-pohon buah ya, yang batangnya kecil-kecil ya, tanamlah dengan plastik gula ini, karena kita bisa lebih mengontrol pertumbuhan akarnya. Kita bisa tahu apakah akarnya sudah lebat atau tidak. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah seperti tadi yang saya bilang, saat melakukan penyetekan ya, usahakan semuanya bersih ya teman-teman. Duri-durinya itu harus dibuang semua, yang di bagian bawah sini ya. Bagian batang yang akan masuk ke dalam tanah itu tidak boleh ada duri ya, tidak boleh ada duri. Kalau masih ada durinya, itu kemungkinan besar tidak akan berhasil ya. Kalau di bagian atas ada durinya tidak masalah, tetapi selama batang yang akan masuk ke dalam tanah itu tidak boleh ada duri ya teman-teman. Itu semua harus dikasih bersih. Nah seperti ini. Nah sekarang kita tanam. Ini tanpa melakukan perangsang akar ya. Saya tidak menggunakan perangsang akar sama sekali. Bisa teman-teman lihat. Satu lagi ya teman-teman, jika kita melakukan penyetekan ya, usahakan setekan kita itu ya terkena matahari pagi dan matahari sore. Tidak boleh ditaruh di tempat yang teduh ya, boleh di tempat teduh asal tetap terkena matahari pagi dan sore ya. Nah itu rahasianya ya teman-teman. Dan mumpung pada bulan-bulan ini ya ada musim hujan. Nah buat teman-teman yang memang mau melakukan penyetekan, silakan lakukan penyetekan segera mungkin. Karena apa? Karena jika kita melakukan penyetekan di musim hujan ya,
persentase keberhasilannya itu lebih besar ya. Kenapa? Karena air hujan itu bagus banget untuk pertumbuhan tanaman yang sudah hidup ataupun yang baru mau ditanam seperti ini. Makanya itu banyak orang ya kalau musim hujan sudah waktunya tuh nanam pohon di kebun, tanam bunga, stek bunga ya, karena air hujan itu bagus. Nah, mumpung masih musim hujan ya, masih di bulan-bulan musim hujan, buat teman-teman yang mau melakukan penyetekan segeralah melakukannya. Dan ingat, rahasianya adalah tetap terkena matahari pagi dan sore ya. Yang namanya setekan tidak boleh tidak terkena matahari, harus terkena matahari ya, yaitu pagi dan sore. Kalau paginya itu ya tergantung ya teman-teman, bisa dari jam 9 atau dari jam 9 sampai jam 10, jam 11 ya, tergantung daerah teman-teman ya. Ada yang terkena matahari pagi itu kadang-kadang kan jam 7, jam 8 pagi itu sudah terkena. Ada juga beberapa rumah yang jam 9 baru terkena matahari pagi. Nah, sesuaikan saja ya, harus terkena matahari pagi dan sore. Kalau sorenya itu bebas, mau jam 3, mau jam 4, mau jam 5 bebas ya. Kalau teman-teman mau melihat bougainville yang saya tanam dari stekan yang sudah hidup ya, yang sudah banyak tumbuh tunas ya, nah itu saya taruh di bagian luar ya, supaya terkena matahari pagi dan sore. Nah, kalau teman-teman mau lihat, ayo kita lihat contohnya yang sudah hidup. Ada yang sudah saya tanam itu sudah 1 bulan, ada yang baru 2 minggu, bahkan ada yang baru kemarin saya tanam. Seperti apa? Mari kita lihat. Ini dia ya teman-teman, bougainville yang saya stek kemarin, sudah beberapa bulan yang lalu ya. Nah, bisa teman-teman lihat sudah banyak menumbuhkan tunas, bahkan ada yang sudah ada akar ya, cuma belum berani saya angkat karena masih terlalu kecil ya. Nah, silakan teman-teman lihat ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini terkena matahari pagi ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini semua dilalui tanpa memakai yang namanya perangsang akar, tanpa melakukan yang namanya sungkup. Nah, ditanam begini-gini aja. Nah, yang penting selalu terkena matahari pagi dan sore ya. Nah, kalau musim hujan seperti ini tidak perlu kita siram, dibiarkan saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman di rumah bisa mencobanya. Satu lagi, jangan takut gagal ya. Coba saja dulu. Masalah gagal itu urusan nanti.
Yang penting teman-teman berani mencoba. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik, silakan di komen. Saya tetap balas komenan teman-teman semua ya. Nah, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.